Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Selamat datang di program terbaru KMP yaitu BBC. Ini kita tadi udah ngebahas tentang artikel nih, bicara soal artikel dan jurnal. Yang ingin kita tanyakan tentang pengklasifikasian jurnal di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional itu seperti apa. Nah, kemudian Bang Riki kira-kira sudah pernah publish di jurnal nasional ataupun internasional? Kalau memang sudah pernah publish di nasional, baik internasional, itu di jurnal apa dan di Sinta apa, begitu? Ya, terkait yang pertama tentang pengklasifikasian ya. Jadi memang kalau di Scopus itu berdasarkan impact faktornya ya. Jadi seberapa banyak sitasi yang diperoleh oleh artikel di jurnal-jurnal tersebut, kemudian dibandingkan dengan berapa banyak jurnal yang dipublish pada volume itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengklasifikasiannya, bagaimana bisa ada Scopus Q1 sampai Q4 kan. Nah, kemudian terkait tentang Sinta itu bagaimana juga yang kurang lebih sama kan, dan juga ada perhitungan dari Kemendikbudristek. Nah, itu yang saya belum memahami ya terkait tentang Sinta. Yang untuk pertanyaan yang kedua juga, alhamdulillah kalau nggak salah saya ada kirim hasil karya ilmiah saya dengan Mas siapa kemarin yang menghubungi saya lupa. Nah, jadi itu ada beberapa artikel yang memang sudah saya submit, alhamdulillah. Buat teman-teman juga, kalau di pasca UN-nya kan di kampus kita itu syaratnya Sinta 2 ya. Saya sudah masukin jurnal itu di Sinta 1 sampai Sinta 3. Oh my God! Sudah terbit semua, jadi Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Saya rasa untuk Sinta di artikel jurnal nasional, insya Allah itu akan lebih mudah diterima, lebih mudah publish, apalagi di misalnya di Sinta 2 ya, syarat kita itu lebih mudah publish asalkan sesuai dengan skopnya. Jadi alhamdulillah saya udah submit ke beberapa jurnal yang saya rasa selama kita sesuai sama skopnya itu insya Allah itu lebih mudah dibandingkan dengan skopnya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat daftar karya ilmiah yang sudah saya kirim sama Mas, maaf saya lupa kemarin siapa namanya. Itu sudah ada daftarnya, kemudian di jurnal-jurnal mana saja yang untuk Sinta 1 sampai Sinta 3 itu sudah ada. Nah, kemudian terkait tentang Scopus, alhamdulillah saya juga sudah publish di Scopus Q3 ya, punya kampus kita ya di Jurnal Cakrawala Pendidikan. Nah, alhamdulillah itu sangat baik sekali reviewnya sangat membangun sekali terkait tentang apa artikel yang sudah kita bangun ya. Hanya 3 bulan itu sudah publish. Kalau nggak salah saya submitnya bulan Maret, publishnya sudah bulan Juni di tahun yang sama. Jadi kurang lebih 3 bulan alhamdulillah sudah publish. Nah, itu juga bisa menjadi referensi buat teman-teman kalau misalkan ingin publish di jurnal kampus kita di Cakrawala Pendidikan. Sepengalaman saya, kalau di Sinta itu asalkan sesuai sama skupnya, insya Allah keterima. Belum pernah ditolak ya, karena jelek atau apa, tapi pernahnya kalian tidak sesuai skup saja. Jadi memang kalau sesuai skup itu insya Allah keterima. Ini nih benar-benar jadi perbincangan utama sih sebenarnya kalau di mahasiswa pasca sarjana. Apalagi memang kan artikel itu sebagai syarat kelulusan kita gitu ya. Nah, mengingat hal tersebut, apa kriteria satu artikel yang memang memiliki peluang untuk bisa publish di jurnal bereputasi internasional? Dan kemudian Bang Riki juga punya tips dan trik untuk menembus satu jurnal nasional baik pun jurnal internasional. Ya, yang pertama ya terkait tentang kriteria seperti apa sih yang kira-kira artikel kita bisa masuk ke jurnal internasional bereputasi. Kalau menurut saya yang pertama itu adalah kebaruan ya, novelty dari artikel kita. Jadi kalau saya lihat itu, saya dapat info juga kan teman-teman, misalnya ada submit di artikel di jurnal apa misalnya kan, kok lama katanya nggak untuk, ternyata pas saya lihat ternyata memang salah satu faktornya itu adalah novelty dari penelitian kita. Jadi misalkan kita meneliti variabel yang memang jarang diteliti atau memang variabel baru. Kalau sekarang itu kan literasi digital atau literasi data, literasi informasi itu kan juga termasuk baru. Yang pertama itu adalah kita cari dari novelty dari kebaruan penelitian kita. Itu di fisika misalnya nanti kita mencoba mencari variabel-variabel baru dan variabel-variabel yang memang punya pengaruh besar dalam pendidikan. Yang kedua itu kriterianya memang kalau bisa punya sampel yang besar. Saya juga pernah submit ke satu jurnal tuh bilangnya sampelnya terlalu kecil katanya. Di jurnal Scopus bilang sampelnya terlalu kecil, jadi ditolak misalnya. Jadi memang kalau bisa sampelnya besar. Walaupun tidak semua jurnal memperhatikan sampel. Kemarin jurnal yang saya publish itu tidak sampai 100, kalau nggak salah 90-an sampel itu alhamdulillah keterima terkait tentang sampelnya. Kemudian yang ketiga itu memang latar belakang masalahnya ya. Masalahnya itu seperti apa, kan ada orang yang misalnya masalahnya itu tidak
sesuai, maka itu tidak diterima sama jurnalnya. Nah, yang keempat, yang paling penting sih adalah kesesuaian scope dengan template-nya jurnal. Kalau misalkan tidak sesuai itu langsung di reject sama jurnalnya. Yang paling dasar itu ya, bahkan saya itu pernah submit ke satu jurnal, itu revisinya itu mintanya itu, ini kok di daftar referensi di akhir tidak ada tanda titik, sampai seperti itu revisinya. Oh, ada beberapa jurnal itu memang fokusnya adalah kesesuaian dengan template yang telah mereka berikan. Yang selanjutnya metode sih, saya seringnya eksperimen ya, jadi terkait tentang populasi, sampel, dan teknik sampling itu memang harus diperjelas dengan mereka karena memang mereka mintanya itu beberapa kriteria yang menurut saya memang terpenting sih adalah itu novelty-nya sama metodenya, sama juga usahakan punya banyak referensi artikel ya, jadi daftar referensinya itu usahakan sangat banyak lah ya, minimal 30 referensi itu juga sudah mendukung, walaupun ya artikelnya tidak terlalu banyak, misalnya artikelnya hanya sekitar 7 halaman atau 8 halaman tapi referensinya yang banyak itu juga lebih bagus. Intinya disesuaikan dengan jurnal yang inginkan tadi. Nah, kemudian selanjutnya tips ya tadi ya, tips and tricks terkait tentang bagaimana sih kita bisa supaya lolos jurnal Scopus ya. Jadi memang yang pertama itu ya cobalah sering-sering untuk diskusi ya sama dosen ataupun berdiskusi sama teman-teman yang sudah punya pengalaman di Scopus karena memang akan sangat banyak sekali menambah informasi-informasinya. Dan juga coba dilihat jurnal di Scopus yang kita tujuan itu, kita lihat oh ternyata bentuknya seperti ini, temanya seperti ini. Jadi saya sampai jurnal saya yang terakhir publish itu di Scopus Q3 itu, cara saya menulisnya itu ada saya yang lihat artikel sudah publish di sana ya, saya bandingkan dengan artikel saya. Jadi saya lihat oh ternyata kalimat pertama itu kita bahasnya masalah, kalimat selanjutnya ada tujuan, dan selanjutnya sampai ke bawah itu saya lihat pedomannya, ternyata itu juga cukup membantu untuk teman-teman yang agar sesuai dengan jurnal di Scopus itu. Intinya adalah kita bandingkan artikel yang di jurnal Scopus itu. Pada dasarnya adalah jangan sampai kita submit ke jurnal predator ya. Jadi dicek dulu di B-list terkait tentang jurnal-jurnal yang predator. Pada dasarnya tips-tipsnya itu, dan harus menyediakan waktu khusus untuk mengerjakan artikelnya. Dan ketika waktu itu ya kita fokus ke sana ngerjainnya kan. Jadi misalnya 2 jam di pagi atau 2 jam di sore. Intinya adalah kita fokus terkait tentang menulis artikelnya. Jadi tips pertama itu adalah kita pelajari dulu kita ingin masukin ke jurnal mana, jadi kita lihat artikel di sana. Kemudian kalau misalkan nanti sudah ditolak, jangan putus asa, aduh jurnal saya tidak bagus dan semacamnya. Karena jurnal saya yang baru saja publish itu sudah beberapa kali ditolak sama jurnal lain kan, tapi kan banyak masukan-masukannya sehingga diperbaiki, kemudian ketika submit lagi ke jurnal yang baru, itu alhamdulillah juga bisa keterima. Biasa nih kita dapat informasi baru tentang tips dan trik. Nah, situasi saat ini teman-teman dari mahasiswa Pascasarjana ini Bang mengikuti konferensi internasional. Bang Riki sendiri bisa berbagi pengalaman melalui konferensi internasional yang mungkin bisa menjadi bekal teman-teman yang lagi siap-siap nih untuk mengikuti konferensi tersebut. Ya. Jadi terkait tentang konferensi internasional, pada saat pertama kali ya ikut konferensi di UNY, konferensi dari Pasca itu kan, itu juga rasanya wah ini bagaimana ini kita, karena masih baru dan pertama kali apa yang harus kita lakukan. Nah ternyata pada saat di kelas atau pada saat kita presentasi artikel kita itu ternyata tidak se ekstrim atau tidak semenyeramkan apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi tenang saja karena memang ya kita juga istilahnya berkumpul dengan peneliti-peneliti lain yang juga ya mungkin berpikir hal yang sama gitu. Jadi pertama ya tidak perlu khawatir terkait tentang nanti akan banyak ditanya dan semacamnya, kita akan jawab mengalir saja itu yang pertama. Yang kedua ya memang ada beberapa hal yang perlu disiapkan ya terkait tentang conference tadi, misalnya PPT atau PowerPoint kita ya kita siapkan semenarik mungkin. Intinya jangan sampai terlalu banyak kalimat ya, karena kan PowerPoint ya, jadi poin-poinnya saja yang disampaikan, jangan sampai terlalu banyak itu. Karena saya dulu juga pernah conference yang di kelas saya itu ada mahasiswa dari Jepang ya. Seperti itu mereka menampilkannya yang penuh semangat dan semacamnya. Pada dasarnya tidak perlu khawatir sih terkait tentang conference, intinya menyesuaikan juga dengan scope yang disampaikan. Nah, tidak perlu khawatir, santai saja kayak presentasi di kelas ya, presentasi biasa aja, tidak khawatir. Kalau ada yang tanya udah jawab-jawab aja kan. Nanti intinya ya tidak khawatir lah kalau tentang conference, ikuti saja insya Allah. Oke, baik Bang. Mudah-mudahan jadi penyemangat bagi teman-teman Pascasarjana. Informasi terbaru buat teman-teman yang memang saat ini
sedang bersiap-siap untuk menghadapi konferensi yang terdekat. Dan mengenai artikel tadi, kalau Bang sendiri ketika menulis artikel itu lebih ke penelitian yang kualitatif atau kuantitatif? Terus mengapa gitu alasannya? Ya, saya selama ini cenderungnya kuanti ya, karena memang artikel dari penelitian-penelitian saya itu memang cenderung ke kuanti kan. Jadi kita bisa lihat kuasi eksperimen kan, membandingkan kelas ini dan kelas itu. Alhamdulillah sampai saat ini saya mencoba semua ya, sudah mencoba semua. Kualitatif saya juga pernah, saya menggunakan data skripsi saya, itu hanya deskripsi kualitatif, karena memang itu lebih mudah. Kuantitatif juga pernah, karena saya membandingkan hasil eksperimen dari tesis saya. Saya juga pernah mencoba yang pengembangan, karena memang kebetulan tesis saya kemarin itu penelitian pengembangan, jadi ada banyak yang dikembangkan, walaupun pada akhirnya nanti masuk ke kuanti ya, eksperimen kita bandingkan. Saya yang paling sulit bagi saya itu yang ini, literatur review, karena memang kita harus memiliki banyak referensi untuk dijadikan literatur, tapi enaknya kita tidak turun ke lapangan, kita tidak terlalu banyak development, kita buat banyak, terus kita validitas dengan dosen misalnya. Kenapa sih alasan saya memilih itu? Ya, saya menyesuaikan dengan data yang saya miliki. Jujur kalau saya yang paling senang itu adalah eksperimen kuantitatif, karena memang cukup mudah ya, dengan datanya analisis dengan berbagai aplikasi, SPSS misalnya, atau Israel buat teman-teman yang udah terbiasa di sana ya, seperti itu sih. Nah, yang terakhir nih yang saya masih ingin coba ya, karena belum ada artikel saya yang literatur review yang accepted gitu. Bagaimana sih menghindari ya rebahan dan sebagainya? Kita harus sadar bahwa setiap detik kita ini kan